فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Kita masih pada sekilas tentang biografi pengarang kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Siapa nama beliau? Indaka Jabir. Naam, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Setelah kita singgung pada pertemuan yang lalu beberapa hal berkaitan dengan sifat-sifat dan hal-hal yang beliau terbedakan dengannya, menjadi sifat kekhususan beliau yang sangat nampak dibandingkan dengan selainnya. Sekarang kita baca poin yang ke-10. Hubbuhu li naf'in nasi wa tabanni mushkilatihim wa sa'i li qada'i hawaijihim. Kecintaan beliau untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia dan bisa menguraikan berbagai macam permasalahan-permasalahan mereka, problematika mereka, dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi ini contoh-contoh yang banyak, ikhwan. Bahkan beliau menanggung sebagai kafil dari banyak pihak. Terlebih lagi para masakin dan juga orang-orang asing yang tinggal di Saudi. Kemudian yang ke-11, al-manzilatul 'azimah allati ja'alaha Allahu lahu fi qulubil muslimin. Wa hadha min khairi ma yuktab. Yang ke-11, beliau memiliki kedudukan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk beliau di hati-hati kaum muslimin. Wa hadza min khairi ma yuktab, dan ini termasuk di antara sebaik-baik yang ditulis. Dan memang ikhwan, di antara ulama-ulama masa kini hampir tidak didapati ulama yang kaum muslimin betul-betul menerimanya, dalam artian mencintainya dengan sangat luas, dikenal di kalangan awam, apalagi di kalangan para talabatul ilmi. Faqad ahabbahu an-nas hubban 'aziman yastawi fi dzalika al-qasi wad-dani wal-'arabi wal-'ajam, bal al-muslimuna kulluhum. Manusia mencintai beliau dengan kecintaan yang besar, sama apakah itu orang-orang yang jauh maupun yang dekat, yang Arab maupun yang ajamnya, bahkan kaum muslimin secara umumnya, secara keseluruhannya. Fi masyariqil ardi wa magharibiha, di bagian timur bumi maupun bagian baratnya. Yubayyin dzalika ta'athurul 'ajib alladhi dhahara 'alal muslimina biwafatih. Dan hal itu nampak dengan apa? Dengan suatu efek yang luar biasa, efek yang sangat menakjubkan, perasaan kehilangan yang sangat menakjubkan yang nampak di tengah-tengah kaum muslimin dengan sebab wafatnya beliau. Naam.
Dan itu ditulis dalam tarikh mereka-mereka yang mengarang tentang biografi beliau, ikhwan, menceritakan bagaimana keadaan kaum muslimin, bahkan para penguasa negeri. Naam, tayyib, mereka ikut bersedih dengan wafatnya beliau rahimahullahu taala. Walaqad kana ta'athuran munqati'an nadhir. Ya, suatu perasaan ikut bersedih yang tidak bisa dicari sesuatu yang menyamainya untuk kalangan muasirin. Ya, disebutkan tidak didapati yang seperti itu ketika pada prosesi pemakaman beliau, mulai dari salat sampai penguburan jenazah beliau, luar biasa disaksikan oleh jumlah yang belum pernah didapati untuk manusia di masa-masa kini. Wal husnu alladhi asabahum lam arahu fi hayati li syakhsin akhar wallahu almusta'an. Demikian pula kesedihan yang menimpa kaum muslimin, aku belum pernah melihat dalam kehidupanku ini diberikan kepada orang lain, yaitu ketika ada orang lain meninggal, bahkan mungkin raja atau penguasa atau ulama-ulama yang lain, tidak sebesar kesedihan ketika meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wallahul musta'an. Tufiya Syekh Fajr Yaumil Khamis As-Sabi' wal 20 min syahri Muharram li'am 1420 di Taif. Beliau wafat pada Fajr hari Kamis pada tanggal As-Sabi' wal 20, pada tanggal 27 di bulan Muharram untuk tahun 1420 di Taif. Wa sulliya alaihi al-jum'ah fil Masjidil Haram wa dufina fi maqbaratil Adl. Di Makkah Al-Mukarramah, karena Fajr hari Kamis. Kemudian disalati pada hari Jum'ah di Masjidil Haram. Kemudian dikuburkan beliau di Maqbaratul Adl di Makkah Mukarramah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Dan banyak sekali kitab-kitab yang menulis tentang biografi beliau, melihat dari banyak sisi. Terkadang ada yang mengambil dari sisi ibrah, dari sisi kisah-kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan Syekh Abdullah atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat kitab-kitab tersebut dalam catatan kaki. Baik, sekarang kita masuk pada matan kitab. Di halaman ke-19. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa hadhihi kalimatun mu'jizatun fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammah 'an dinil Islam. Beliau memulai risalah ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyusul setelahnya dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan syarah
Bada'a Syekhu rahimahullah risalatahu bitasmiyah wat tahmid ta'asyan bil kitabil majid al-Qur'anil Karim wa amalan bi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhibadin la yubda'u fihi bilhamdillah aqta. Baik, berkaitan dengan basmalah dan hamdalah, di sini Syekh mengawali risalahnya dengan keduanya ta'assiyan bil kitabil majid, sebagai bentuk mengikuti Alkitab Al-Majid, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diawali dengan apa? Abdurrahman, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di awal mushaf, dan juga pada memisah antara surah satu dengan surat yang lain. Karena yang rajih basmalah khonifillah adalah ayat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lil fasl bainas suwar. Dulu sebelum turunnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kecuali pada pemisah antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah, tidak diletakkan di dalam mushaf Utsmani lafaz basmalah, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan antara kedua surat tersebut ada basmalah. Nah, karena memang seakan-akan Al-Anfal dan At-Taubah seperti ibarat satu surat. Baik. Tapi yang jelas tidak dituliskannya basmalah di situ karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk menuliskannya. Adapun berkaitan dengan basmalah di awal Al-Fatihah terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Apakah basmalah ini merupakan bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Pendapat yang rajih dalam masalah ini apa? Inda dzikri pendapat yang rajih bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan awal dari Al-Fatihah, dalam artian tidak menjadi ayat pertama pada Al-Fatihah. Baik. Tapi ayat pertama pada Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana dalil-dalil menunjukkan demikian, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-shalah, yaitu membagi Al-Fatihah. Karena di antara nama Al-Fatihah adalah surat As-Shalah. Al-Fatihah dinamakan As-Shalah. Dan di sana ada banyak nama-nama yang lain untuk Al-Fatihah. Insyaallah kita bahas nanti ketika membahas tafsir Al-Fatihah. Insyaallah di sana kita bahas lebih mendalam pada pelajaran pertama tentang tafsir ayat-ayat pendek di kitab ini. Baik, berarti kita bahas di sana saja tentang pembahasan dalil-dalil tentang ini. Tapi yang jelas untuk sementara berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi dia ayat yang khusus diturunkan untuk fasal bainas suwar, untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain. Dan merupakan bagian ayat pada salah satu ayat di surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, karena dalam konteks sedang mengkhabarkan tentang bagaimana
surat Nabi Sulaiman diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian sebab yang kedua diawalinya risalah ini dengan tasmiyah dan tahmid amalan bihadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdillah atau bilhamdi aqta. Untuk mengamalkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap perkara dhi balin yaitu dhi ahammiyah, sesuatu yang memiliki kepentingan, bukan sesuatu yang remeh. Setiap perkara yang memiliki nilai penting yang tidak diawali padanya dengan alhamdu, maka itu terputus aqta. Maksudnya terputus dari keberkahan, terputus dari kebaikan. Wa fi riwayatin kullu kalamin aw amrin dibadin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar aw qala aqta. Dan dalam sebagian riwayat setiap perkataan atau perkara yang memiliki nilai penting yang tidak diawali dengan zikrullah maka terputus. Abtar dan aqta sama. Sebagaimana dalam ayat inna syani'aka huwal abtar. Nah, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi, dialah yang terputus dari kebaikan yang banyak. Cuman hadis ini akhwan yang disebutkan di sini wasahahu ba'du ahli ilmi, telah mensahihkannya sebagian ahli ilmi. Namun yang rajih, untuk hadis-hadis tersebut yang sharih menunjukkan tentang pentingnya dibacakan atau dituliskannya bismillah maupun alhamdulillah dengan redaksi hadis yang seperti ini. Riwayat yang dhaif sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Ibnu Daqiq al-Eid wa amalan bil hadits as-sahih al-mufid kullu amrin dhi balin ay sya'nin wa hal la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa bilhamdillahi aw bihamdillahi aw bi dzikrillah fa huwa ajzam au aqta au abtar. Ini dikumpulkan semua oleh Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan dan juga sebagai bentuk pengamalan hadis yang sahih yang mufid, yang memiliki faedah. Tapi yang rajih hadisnya dhaif. Kullu amrin dhibalin ay sya'nin wa hal, yaitu setiap perkara memiliki nilai penting, suatu perkara yang besar, yang tidak remeh, yang tidak diawali padanya dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah, atau tidak diawali dengan hamdulillah atau zikrullah, maka dia itu ajzam au aqta au abtar, sama-samanya menunjukkan makna terputus. Riwayatun muta'addidatun muaddaha anna matrukat tasmiyah qalilul barakah au maqtu'uz ziyadah. Riwayat-riwayat yang bermacam-macam yang intinya bahwa suatu perkara yang ditinggalkan bacaan bismillah padanya itu adalah perkara yang sedikit keberkahannya dan terputus dari tambahan kebaikan untuknya. Karena barakah ada tetapnya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kesinambungannya kebaikan tersebut. Kalau terputus keberkahan, maka jelas akan terputus juga tambahan. Baik.
Wa riwayatun bi dzikrillahi a'am, dan riwayat dengan lafaz yang tidak diawali dengan zikrullah itu lebih umum. Nah, ini pernyataan Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullahu taala. Di antara rujukan terdekat akhwan untuk penjelasan tentang kedhaifan hadis ini yaitu Irwaul Ghalil. Pada jilid yang pertama halaman 29 sampai 32, di sana Imam Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan secara panjang lebar tentang kelemahan hadis kullu amrin dzibalin. Nah, adapun pengarang yaitu Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau condong kepada hasan li ghairi. Beliau katakan ja'a hadzal hadits min tariqain aw akthar 'inda Ibnu Hibban wa ghairihi wa qad dha'afahu ba'du ahli al-'ilmi. Hadis ini datang dari dua jalan atau lebih dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan sebagian ahli ilmi telah mendhaifkannya. Demikian pula selain Syekh Albani yang mendhaifkan juga masyayikh kita Syekhuna Yahya hafizahullah taala dan masyayikh yang lain. Adapun Syekh bin Baz mengatakan wal aqrab annahu min babil hasan li ghairi, yang dekat bahwasanya termasuk dalam tingkatan hasan li ghairi. Tapi kalau kita perhatikan kelemahan perawi-perawinya, akhwan, kelemahan yang parah, ada yang dihukumi mungkarul hadis. Yang riwayat perawi yang dihukumi mungkarul hadis tidak akan bisa terangkat walaupun banyak riwayat, karena bukan bagian dari yang bisa ditoleransi. Berbeda kalau hanya sekedar fulan dhaiful hadis, fulan layyin, dan seterusnya. Nah, adapun dari sisi makna, akhwan, maka jelas maknanya hak bahwasanya basmalah di antara sebab keberkahan perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang. Nah, demikian pula zikrullah merupakan sebab keberkahan dan sebab tambahan kebaikan pada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang. Contoh, perkara besar seperti menyembelih, ketika tidak diawali dengan bismillah, tidak akan bernilai sembelihannya. Terputus dari kebaikan. Kenapa? Tidak boleh dimakan. Baik, demikian pula makan. Makan sesuatu yang memiliki arti penting bagi kehidupan. Makan tidak diawali dengan bismillah, maka apa? Maka juga akan terputus dari keberkahan. Bahkan yang ikut makan siapa? Hamzah. Syaitan akan ikut nimbrung makan bersamanya. Baik. Sehingga perhatikan keadaan orang-orang kafir. Tatkala mereka bersama dengan kekufurannya juga jelas tidak akan membaca bismillah padanya, maka mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kafir ya'kulu min sam'ati am'a. Orang kafir itu makan dari 7 lambung. Mukmin min mi'an wahid. Seorang mukmin itu makan dari 1 lambung. 1 lambung, bandingkan orang kafir makan 7 lambung. Sehingga mereka kalau makan karena sambil ngasih makan siapa? Makannya banyak. Tapi tidak ada keberkahan padanya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Baik. Oleh karena itulah dinukilkan ittifaq sebagaimana dalam Mawsu'ah al-Fiqhiyah dinukilkan kesepakatan ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna tasmiyah masyru'atun li kulli amrin dzibalin ibadatin aw ghairiha. Mayoritas fuqaha bersepakat bahwasanya bacaan bismillah itu disyariatkan untuk setiap perkara-perkara yang memiliki nilai penting, baik itu berupa ibadah ataupun yang lainnya.
dan termasuk di dalamnya penulisan kitab-kitab. Nah, dan bahkan penulisan kitab datang penegasan juga dari para imam ini merupakan hal yang sudah disepakati untuk mereka mengawali penulisan kitab-kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan alasan yang ketiga ditambahkan karena alasan yang kedua berdasarkan hadis yang lemah. Baik, maka sebagai penggantinya diawali dengan Bismillah untuk mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengawali surat-surat yang ditulis ke penguasa-penguasa negeri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menulis surat kepada Hirakal, penguasa Romawi, ketika menulis kepada Kisra, penguasa Persia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Maka ini yang menjadi landasan yang sahih, yaitu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengawali surat-suratnya dengan basmalah. Dan bahkan ini merupakan sunnah para anbiya sebelumnya. Bagaimana Allah kabarkan tentang surat Nabi siapa di dalam Al-Quran? Indahnya Ali, Nabi Sulaiman alaihi salam. Taib ketika beliau menulis surat kepada Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qala wa makna bismillah ay asta'inu billah fi hadzal fi'li multamisan al-barakah minhu wal ba' lil isti'anah. Dan makna bismillah di sini yaitu aku minta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan ini. Dalam keadaan aku mengharapkan yaitu mencari keberkahan darinya. Berarti terkandung padanya isti'anah dan tabarruk. Ketika kita mengucapkan bismillah, maka hadirkan kita sedang apa? Minta pertolongan kepada Allah. Nah, minta pertolongan kepada Allah untuk diberi pertolongan pada perkara yang mau kita lakukan. Ketika mau menulis bismillahi aktub, bismillah aku akan nulis. Nah, baik, ketika mau membaca juga mengawali dengan bismillah. Maksudnya apa? Bismillah aku mau membaca. Yaitu aku minta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukan perbuatan ini dan juga aku mengharapkan keberkahan darinya. Meminta keberkahan dari Allah agar perbuatanku ini diberkahi. Baik. Wal ba' lil isti'anah, dan ba' di sini memiliki fungsi lil isti'anah, untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alhamdulillahirabbil alamin, maka di situ penetapan alhamdu di sini lil istighraq, yaitu memiliki makna menyeluruh semua jenis-jenis pujian yang sempurna lillahi rabbil alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Naam. Ini ditambahkan karena tidak disinggung di dalam syarah. Dan insyaallah akan dibahas dalam tafsir Al-Fatihah, karena alhamdulillahirabbil alamin merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa.
lafadz wal aqibatu lil muttaqin juz'un min ayatin fi suratil A'raf wa suratil Qasas, merupakan bagian dari satu ayat di surat Al-A'raf dan surat Al-Qasas. Bisa antum lihat dalam catatan kaki. Pada surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala katakan, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa mengatakan kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah kalian. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mewariskannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Perhatikan kata yurithuha, ikhwan, menunjukkan bahwasanya itu semata-mata yang pemberian Allah. Taib, sebagaimana warisan. Warisan itu didapat oleh ahli waris. Apakah ada usaha? Tidak. Dia cuma apa? Yang penting orang yang akan mewariskan hartanya dia meninggal, langsung otomatis dia akan mendapatkan warisan. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan yurithuha, untuk menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Yurithuha may yasha'u min ibadi. Taib, bukan atas usaha dan jerih payah hamba itu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Kemudian Allah tutup dengan lafaz ini, wal 'aqibatu lil muttaqin, penegasan bahwasanya kesudahan yang baik, hasil akhir yang baik, baik di dunia maupun di akhirat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jika ingin kesudahan kita bagus, demikian pula hasil yang didapat itu adalah sesuatu yang terbaik, maka wujudkan ketakwaan. Adapun pada surat Al-Qasas, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami akan jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan di sana. Bagi siapa negeri akhirat itu diberikan? Ini dua sifatnya, kawan. Bagi orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan. Jadi bukan orang-orang yang sombong, bukan pula orang-orang yang membuat rusak. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ta'ni anna al-'aqibah al-mahmudah fid dunya wal akhirah liman ittaqallah. Dan maksud dari kalimat ini adalah bahwasanya kesudahan akhir yang terpuji di dunia dan di akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Liman ittaqallaha fa fa'ala awamirahu wajtanaba nawahi. Ini sebagai penafsiran dari makna takwa yang disusulkan, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dia itu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hakikat takwa adalah intinya apa? Perwujudannya dengan menunaikan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Itu perwujudan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Talaq Ibn Habib rahimahullah ta'ala, at-taqwa yaitu indak ya Mujahid, dan berkali-kali. Apa itu takwa?
dalam pengertian yang terbagus yang diungkapkan oleh Talq Ibn Habib rahimahullah ta'ala. Naam, ahsan. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'asillah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu. Mengamalkan ketaatan di atas ilmu semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta taruka ma'asilah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurim min Allah, di atas cahaya ilmu dari Allah, bukan di atas kejahilan. Tapi memang tahu dia tinggalkan itu adalah maksiat. Takhafu iqab Allah, karena engkau takut hukuman, takut azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa? Abdurrahman, kisaran pengertian apa tadi ini? Takwa apa? Nah, makanya dicatat. Baik, dihafal pengertian takwa ini karena diungkapkan oleh para ulama. Ini pengertian yang terbagus tentang takwa yang dikatakan oleh Talq Ibn Habib. Qala wa la yakhfa anna ta'alluma hadhihi al-'ulum asy-syar'iyyati mimma yaqibu khairan fid dunya wal akhirah. Dan tidak tersembunyi, yaitu perkara yang jelas, tidak tersembunyi bagi kita, bahwa mempelajari ilmu-ilmu ini, ilmu syariat ini, merupakan perkara yang akan apa? Akan memberikan hasil akhir yang bagus di dunia maupun di akhirat. Di dunia, di antara akhir yang diberikan atau hasil yang diberikan yaitu ketinggian derajat, dimuliakan manusia. Demikian pula di akhirat, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, berarti kesimpulan yang kita ambil, yang antum ingat ketika ditanyakan bisa harus bisa yang pertama. Nah, alasan penulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal kitab. Kemudian makna yang terkandung pada Bismillah. Baik, adapun tentang Alhamdulillah, pembahasannya nanti pada tafsir Al-Fatihah. Kemudian tentang makna al-aqibatu lil muttaqin, baik, antum bisa mendatangkan dua ayat yang menyebutkannya di dalam Al-Quran. Kemudian maknanya apa dan makna takwa itu apa, ya. Makna takwa ingat-ingat, nanti dicatatkan itu bagi yang belum bisa mencatat Arabnya. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.